Haleluya, puji Tuhan, senang bisa kembali boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu setelah melewati masa-masa sulit. Hari ini tema kita ialah roh yang membawa kemenangan atau bebas dari jebakan nabi palsu. Kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, dari surat 1 Yohanes pasal 4. Surat bukan Injil ya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saya bacakan untuk kita saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Allah, bahwa Yesus tidak berasal dari Allah, itu roh dunia, roh yang bukan dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah datang, sudah ada di dalam dunia ini. Yang terakhir, kamu berasal dari Allah, hai anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan pernyataan seorang filsuf bernama Frederick Schleiermacher. Schleiermacher berkata begini, banyak ajaran yang mempertahankan tampilan Kristen, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan intisari ajaran Kristen. Saya ulangi lagi, banyak ajaran yang mempertahankan tampilan, cuma tampilan nampak luar, casingnya, tampilan Kristen. Tetapi sesungguhnya ajaran mereka, teologi yang mereka tawarkan itu bertentangan dengan intisari ajaran Kristen. Nah Bapak Ibu, kita tahu dari sejak gereja mula-mula, gereja baru lahir, ya di Pentakosta itu, kemudian sampai abad-abad ke-1, ke-2, ke-3, bahkan seterusnya sampai hari ini, itu gereja selalu dihadapkan atau diganggu oleh ajaran-ajaran heterodoks namanya. Heterodoks itu lawan kata dari ortodoks. Ortodoksi itu adalah ajaran Alkitab, ajaran para rasul, rumusan-rumusan iman oleh bapak-bapak gereja. Nah heterodoks itu artinya tidak lurus, itu lawan kata, lawan keadaan daripada ortodoks. Ada orang menyebutnya sebagai bidat. Ada yang menyebut sebagai ajaran sesat. Ada yang menyebut sebagai ajaran yang tidak seimbang atau teologia sumbang. Nah kita tahu misalnya yang dihadapi oleh rasul-rasul, baik itu Yohanes, Petrus, Paulus, mereka bicara tentang gnostisism. Jadi izinkan saya hari ini agak kuliah ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bicara yang menyangkut isi hati kita dulu, tapi pikiran kita. Mereka menghadapi di abad-abad awal itu, gereja baru lahir, mereka selalu tiap hari diserang oleh pengajar-pengajar gnostisism atau gnostik dari dalam gereja sendiri. Jadi para rasul, hamba-hamba Allah yang sejati ini mengajarkan ajaran ortodoksi, ajaran yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus, walaupun belum ada rumusan-rumusan yang baku. Tapi kemudian ada pengajar-pengajar lain dari tengah-tengah gereja, itu mengajarkan tentang gnostik.
Gnostik itu adalah percampuran dari berbagai-bagai keyakinan, terutama keyakinan daripada Helenisme dan segala macam itu ya. Nah ini yang disebut oleh rasul-rasul ini sebagai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan-setan. Itu istilah-istilah daripada bapak-bapak rasul ini. Saudara-saudara, sinkritisme itu mereka berkata, manusia itu terdiri dari apa? Di dunia ini ada materi, ada yang rohani. Ada roh baik, ada roh jahat. Materi itu jahat, rohani itu baik. Manusia itu terperangkap dalam alam jasmani. Jadi yang kelihatan itu jelek semua ini. Yang muncul di luar ini, walaupun kelihatannya orang ramah, senyum-senyum, tapi aslinya buruk semua itu. Semua yang dilakukan tubuh, termasuk dosa yang paling keji sekalipun, itu tidak ada pengaruhnya. Enggak ada artinya itu terhadap manusia batinnya. Yang di luar hanya urusan luar, jadi yang di dalam itulah yang penting. Hidup yang sejati hanya didapati di dalam dunia roh, di alam roh. Dan karena itu keselamatan hanya akan boleh terjadi kalau orang punya pengetahuan mistis yang tersembunyi. Nah, Rasul mengajar enggak begitu. Tubuh ini pun adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Harus juga diurus. Roh diurus, jiwa diurus, tubuh ini juga diurus. Karena enggak ada pemisahan yang tajam antara yang rohani dan yang jasmani. Jadi orang berkata aku rohani, tapi kalau secara jiwa dalam hubungan sosial, dalam perlakuan kepada orang tidak sesuai yang dengan yang rohani, Alkitab berkata itu enggak benar. Jadi semua harus terkait, berkelindan, kait mengait antara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tadi kita nyanyi, ada roh Allah di dalam roh, di jiwa, dan di hati. Kurang satu karena mungkin tidak bisa lagi barnya gitu ya. Harusnya juga di tubuh. Ya, supaya yang sakit sembuh kan gitu kan. Nah, yang keadaannya buruk itu menjadi baik. Seluruhnya harusnya. Nah itu yang dihadapi para rasul ini. Baru satu macam tapi mereka sudah pusing itu saudara. Nah ketika memasuki abad-abad pertama, kedua, ketiga, gereja menghadapi dua saja tetapi itu bikin pusing sampai hari ini. Yaitu urusan Tritunggal dan Kristologi. Gereja mengajar Allah itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Memang belum dirumuskan dalam pengakuan iman. Aku percaya Allah Bapa Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, tersalib, mati dan segala macam itu. Percaya kepada Roh Kudus. Belum ada rumusan. Tapi dalam pengajaran Yesus, pengajaran Rasul-Rasul sudah nampak bahwa Allah itu Tritunggal. Tiga tapi satu, Sabtu tapi tiga. Ajaran gereja itu ketiganya satu hakikat dalam tiga hipotatis. Tiga pribadi. Yesus itu bersifat ilahi sekaligus insani. Dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi yang heterodoksi mengajar terbalik, mereka permasalahkan itu. Jadi muncullah waktu itu macam-macam, saya persingkat, ada yang namanya adopsionisme. Yang berkata Yesus itu manusia biasa, tidak ilahi, hanya diangkat menjadi anak Allah ketika Roh Kudus turun waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, diadopsi. Yang lain lagi berkata ada Arius itu ya, Arius itu seorang penatua dari Alexandria Mesir. Dia mengajarkan Yesus itu ciptaan. Sebutan putra itu hanya gelar kehormatan. Gereja resmi mengajarkan homoousios, sifat Yesus dan Bapa sama, Roh Kudus sama. Tapi Arius mengajarkan homoiousios. Sifatnya cuma mirip. Dan saudara kalau pernah ketemu saksi Jehovah, itu pewarisnya Arius ini. Jadi ajaran saksi Jehovah sampai hari ini di mana-mana itu Arianisme. Berkata Yesus itu ya cuma mirip sama saja dengan Bapa. Dia diangkat, dia ciptaan. Dia kebetulan baik, moralnya tinggi, bisa melebihi malaikat. Apalagi jauh dari manusia, tapi dia bukan Allah. Dia hanya mendekati Allah, lebih tinggi daripada semua malaikat yang paling suci sekalipun.
Jadi diangkatlah dia jadi Tuhan. Ada lagi namanya dekotisme. Oh, Yesus itu cuma maya, tubuhnya maya, penyalipannya maya, kebangkitannya maya, semua cuma maya, enggak nyata itu mustahil ada maya kok bangkit dari antara orang mati. Enggak ada. Lalu ada lagi monarkionisme, atau mirip dengan sabellianisme namanya, modalisme, adopsionisme, mirip semua itu. Kalau saudara enggak hafal ya enggak apa-apa, pokoknya tahu dulu aja gitu ya. Nah, mereka berkata Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebenarnya aslinya cuma gonta-ganti bahasa Jawa Tengah. Sebentar dia Bapa, lain kali dia Anak, lain kali dia Roh Kudus. Tapi sama. Jadi tidak ada yang namanya oknum Bapa, oknum Anak, oknum Roh Kudus, enggak ada. Cuma kadang-kadang ketika dia tampil sebagai Bapa, itu berarti dia bukan putra, dia Bapa. Tapi lain kali ketika dia tampil menjadi putra, dia bukan Bapa lagi. Lain kali ketika dia tampil sebagai Roh Kudus, nah dia bukan Bapa, bukan Roh Yesus lagi. Lalu mereka berkata, oh dulu zaman perjanjian lama itu zamannya Bapa. Zaman perjanjian baru zamannya Yesus. Nah sekarang ini zamannya Roh Kudus. Pernah dengar ajaran begitu? Ada khotbah begitu kan? Puji Tuhan saudara, zaman kita sekarang adalah zaman Roh Kudus. Kita pikir, wah mantap betul lah. Karena Roh Kudus lah yang bekerja sekarang. Lah Bapanya di mana? Istirahat. Karena dia sudah selesai mencipta. Yesusnya di mana? Istirahat karena dia sudah selesai menyelamatkan. Nah, yang memelihara gereja sekarang adalah Roh Kudus. Jadi Allah berperan hanya ganti-ganti. Lalu instruksinya bagus saudara. Sama seperti misalnya Pak Sasongko. Kalau di rumah dia kepala keluarga, nanti di pekerjaan dia bos di pekerjaan, dia di gereja, dia majelis. Dulu majelis, sekarang enggak lagi ya kan. Jadi hanya ganti peran. Jadi bukan Pak Sasongko jadi 3 tapi ganti peran. Nah itu monarkianisme, sabellianisme, modalisme. Banyak orang Kristen bingung saudara-saudara urusan ini. Tempo hari saya diminta bicara soal ini di GIA Makassar, pakai Zoom gitu. Jadi mereka bingung, tanya ini, tanya itu segala macam. Karena begitu banyak orang Kristen yang kacau balau pikirannya. Ada lagi muncul Antonianisme. Antonianisme itu orang Kristen sudah bebas dari segala kewajiban moral. Enggak perlu lagi hidup kudus, enggak perlu doa puasa, enggak perlu menguasai diri, enggak perlu menahan diri, bebas-bebasnya. Karena apa? Yesus sudah melakukannya bagi kita. Wah enak ya, kawin cerai boleh, suruh istrinya pulang ke rumahnya boleh, lakukan apa saja boleh, karena tidak ada lagi tanggung jawab moral. Itu muncul di tengah-tengah gereja. Lalu ada pelagianisme. Dosa itu sebenarnya tidak ada. Manusia mampu memilih yang baik dan yang jahat tanpa pertolongan Tuhan. Nah itu 3 abad pertama itu selalu menghantam gereja, menyerang. Sampai bapak-bapak gereja pusing. Bikin sidang sinode namanya konsili. Konsili Nisea 325, konsili di Konstantinopel, konsili sampai mereka itu 100 tahun lebih bagaimana menghadapi ajaran sesat begini. Maka muncul pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah Bapa. Aku percaya Yesus Kristus. Aku percaya Roh Kudus. Aku percaya gereja yang am. Itu karena menghadapi ini saudara-saudara sekalian. Nah menghadapi hal seperti ini apa yang harus kita lakukan. Itu Rasul Yohanes tadi menuntun kita. Karena dia menghadapi gnostisisme. Lalu dia tuntun bagaimana harusnya gereja sampai abad sekarang ini menghadapi ajaran-ajaran seperti ini. Nah Alkitab atau Rasul ini suruh kita menguji. Tadi kan begitu ya, ujilah. Jangan percaya, gampang percaya, jangan mudah terpesona. Jangan mudah terkagum-kagum dengan seorang hamba Tuhan. Uji, ajarannya diuji. Pakai ukuran. Uji gurunya, penulis, pengkhotbah, nabi Kristen, terutama yang mengklaim aku ini nabi, yang mengklaim aku ini adalah utusan Tuhan, aku dapatkan kebenaran yang baru. Ada dosen saya bilang begitu saudara ya ketika saya kuliah S3. Saya ini kan kebenaran baru, pengetahuan yang baru katanya gitu. Tapi saya bilang Pak mirip-mirip Arius itu kan pandanganmu. Oh tidak, ini pengetahuan baru. Bukan baru itu dulu abad ketiga sudah ada gitu. Jangan percaya begitu saja.
dengan pelayanan, dengan pengalaman rohani seseorang yang mengklaim diri sebagai berasal dari Allah. Uji, kata Yohanes. Karena apa? Karena satu kebenaran tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan, mujizat, atau hal-hal yang kelihatan. Kelihatannya memang jemaatnya ribuan, puluhan ribu, apapun segala macam biasa lakukan. Uji. Saya ini banyak dipusingkan sama orang-orang dari hamba-hamba Tuhan, dari mana telepon saya. Pak, bagaimana menghadapi orang ini? Kenapa? Dia itu terlalu banyak lihat YouTube. Minggu-minggu ini paling banyak dipusingkan pertanyaan soal persepuluhan. Waduh, banyak sekali. Saya kemana-mana orang tanya, Pak, persepuluhan itu gimana? Ya sudah, kalau hatimu gak rela ya sudahlah. Saya bilang daripada kita pusing, sudahlah. Tapi kalau hatimu benar-benar di jamaah Tuhan, ya setialah. Berargumen juga enggak mempan, saudara. Jadi urusan persepuluhan, urusan hakikat Yesus, urusan segala macam. Ada pendeta itu, Pak, jemaatku ribut terus itu, Pak. Bagaimana menjawabnya? Jawablah begini. Sudah jawab. Saya bilang sama-sama pusinglah kita. Jadi uji. Apa yang perlu diuji, saudara? Pertama, ujilah pengajarannya. Pengajarnya. Orang itu sendiri diuji. Watak mereka. Apakah mereka berdoa dengan tekun? Lihat itu ya. Apakah mereka mengabdi kepada Allah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh? Apakah mereka punya buah roh, mengasihi orang, berdosa, membenci kefasikan, mengasihi kebenaran, gigih menentang dosa? Kalau enggak itu berarti Nabi agak heterodoks itu tadi. Apalagi motivasi mereka. Ya, hamba Tuhan sejati itu akan melakukan 4 hal. 1, menghormati Kristus. Yang kedua, memimpin gereja kepada pengudusan. Ketiga, menyelamatkan orang yang terhilang. Keempat, memberitakan serta mempertahankan Injil Kristus pada ajaran Rasul. Kalau enggak, ya saudara harus berkata, nehi gitu ya, saya enggak mau ikut kamu gitu. Lalu uji juga buah roh yang ada padanya. Kehidupannya bagaimana? Apa yang mereka katakan tentang ketaatan kepada firman. Apakah mereka mengajarkan jemaat tentang ketaatan kepada firman. Keempat, uji juga kejujurannya tentang uang. Bisa dipercaya enggak soal uang? Apakah mereka mengambil bagian sebanyak-banyaknya untuk dirinya atau tidak? Kita memuji Tuhan karena pendeta Isa Al-Masih itu hanya, bahasa Jawa Tengahnya majelis kami kemarin bilang dibageni, hanya dibagi sedikit. Ya, kita bersyukur kan pendeta Isa Al-Masih itu majelis lah yang mengatur itu. Jadi enggak ada godaan untuk menjadi pendeta kaya di Isa Al-Masih. Tapi ada orang yang begitu, saya enggak mau menghakimi mereka saudara. Tapi perlu kita uji apakah mereka memenuhi standar perjanjian baru. Soal keuangan. Hamba Tuhan ya perlu uang gitu kan. Mikir juga anak-anaknya, mikir masa depan keluarganya. Tapi kalau uang begitu mudah dikelola sendiri, itu repot. Lalu yang terakhir pengajaran mereka, apakah sesuai Alkitab, ortodoksi atau heterodoksi, tadi sudah ada ukurannya. Kemudian ukur juga ajarannya, ini yang kedua, uji ajarannya. Tadi pengajarnya, sekarang ajarannya. Nah saya mau bawa kita ke akhir abad 20 dan di awal abad 21 ini. Ajaran heterodoksi apa yang muncul sekarang? Yang tiap hari muncul di YouTube, muncul di tulisan-tulisan, muncul di mana-mana yang hari-hari ini yang dunia teologi alami saudara-saudara. Kami para dosen menghadapi begitu, mahasiswanya sudah hanyut. Sekarang ini orang pada terpesona dengan AI, ya ChatGPT. Ada yang menggunakan ChatGPT? Saya pakai kadang-kadang, saya lihat tuh ternyata pintar sekali, lebih pintar daripada dosen-dosen saya. Dosen saya itu doktor-doktor luar negeri, tapi kalau tanya itu nggak tahu. Begitu saya tanya GPT, dia tahu. Banyak hal, karena kan mahasiswa kadang-kadang tanya yang aneh-aneh gitu ya. Saya sendiri nggak tahu, jadi saya tanyalah si GPT, ini apa? Kadang-kadang keliru. Kalau dia keliru saya marahi, dia bisa itu minta maaf loh saudara. Komputer minta maaf. Nah apa yang muncul di permukaan sekarang ini yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja Tuhan. Yang pertama ada ajaran Dwi Tunggal. Kembali tadi ke
abad pertama itu ada Dwitunggal. Dia berkata Roh Kudus itu selalu menyatu dengan Bapa, sehingga dia adalah pribadi yang ya menyatu, tapi Yesus itu relatif tidak mutlak gitu ya. Oh, maksudnya itu Roh Kudusnya yang relatif tidak mutlak karena dia tergantung kepada Bapa. Sedangkan Yesus ketika jadi manusia, dia bisa punya kehendak bebas sehingga bisa punya kehendak yang berbeda dengan Bapa. Kalau dia misalnya tidak taat, termasuk ketika harus naik ke salib, lalu kalau dia berkata, enggak, terlalu berat, terlalu sakit, saya enggak mau. Nah itu bisa selamanya terpisah dari Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak setara. Amin. Halo. Itu bermunculan di khotbah-khotbah di gereja di Indonesia, gereja besar, pendetanya itu dikagumi jutaan orang. YouTube-nya banyak sekali, tapi ajarannya begini. Allah itu Dwitunggal, bukan Tritunggal, Dwitunggal. Hanya Allah dan Bapa. Bapa dan Roh Kudus, sorry. Yesus itu tersendiri itu. Kalau dia macam-macam, ya dia bisa enggak kembali lagi jadi Allah. Yang lain lagi ada Jesus only. Hanya Yesus. Dikenal sebagai oneness Pentakostal atau teologi kesatuan. Mereka menolak Tritunggal. Mereka non-trinitarian, mengajarkan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa sama dengan Yesus, Putra sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Yesus. Bapa namanya ya Yesus, Putra namanya juga Yesus, Roh Kudus namanya juga Yesus. Ayo kalau kita mau jujur, formula baptisan GIA itu oneness apa tidak? Karena formulanya bilang begini, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oneness tidak? Ulangi lagi, ada ibu dosen di sini kan. Aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kita ini dibaptis dalam nama siapa? Yesus Kristus atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau di Protestan kan cuma dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin dah. Tapi kita ini, Isa Al-Masih, Pentakosta sama. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam nama Bapa itu Yesus. Nama Putra, Yesus. Nama Roh Kudus, Yesus. Jadi Isa Al-Masih itu adalah Jesus only. Nah ini Pak Kaleb MPH sekarang, jadi perlu dipikirkan itu. Saya hanya melempar saudara supaya bingung. Jadi hasil pulang dari sini nanti bingung gitu. Yang ketiga, ada ajaran namanya modernisme. Modernisme itu sumber utama pengetahuan adalah akal dan pengalaman manusia, bukan kitab suci. Mereka menentang dogma-dogma agama yang dianggap sudah baku, kaku, kuno. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Harus pakai filsafat positivistik. Harus pakai kaidah ilmu. Tekankan nilai-nilai individualisme dan kebebasan pribadi. Di gereja kita diajari ortodoksi. Tapi di luar sana kita ditawari orang yang modernisme. Yang ketiga apalagi universalisme yang berkata bahwa semua orang akan diselamatkan. Tidak akan ada orang yang terpisah dari Allah selamanya. Semua orang entah di gereja, entah di tempat ibadah lain, bahkan di luar ibadah pun semua akan diselamatkan. Padahal kita di gereja berkata kalau tidak percaya Yesus tidak masuk surga, betul ya? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus. Betul ya? Percaya begitu kan? Tapi universalisme berkata, jangan percaya orang gereja lah. Karena semua nanti akan diselamatkan. Ada lagi pluralisme. Pluralisme itu semua agama sama, tidak ada satu agama yang benar.
Karena dunia ini tidak boleh mengklaim bahwa dia punya kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Jadi Yesus itu dulu ditinggikan, ya, ditinggikan paling tinggi di atas segala Allah. Tapi sekarang ini supaya gereja bisa diterima dunia, Yesus itu harus turunkan di sampingnya segala Allah. Kira-kira begitu loh saudara ya. Dulu semua orang kita harus bawa kepada Yesus, karena semua harus bertekuk lutut, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Itu teologi ortodoksi, itu teologi yang biblis. Tapi sekarang ini pluralis berkata, jangan begitulah, dunia ini kacau kalau pandangan kalian begitu. Jangan pernah ada agama satu pun di dunia ini yang mengklaim bahwa dia itu adalah pemilik kebenaran satu-satunya. Jadi turunkanlah itu Yesus. Jadi turunkanlah Yesus sejajar dengan pemimpin agama lain. Boleh ya? Demi supaya kekristenan diterima dunia. Kita mengalahlah. Amin. Tapi itu tantangan kita saudara. Apalagi yang muncul hari-hari ini. Relativisme. Tidak ada kebenaran absolut. Agak mirip semua sebenarnya. Semua pandangan memiliki nilai yang sama. Kebenaran itu relatif, tergantung kepada pandangan masing-masing individu atau kelompok. Tidak kebenaran objektif. Enggak ada lagi grand naratif bersama yang dipegang oleh seluruh dunia yang universal. Enggak ada. Relatif semua. Yang ketujuh apalagi saudara? Hyper grace. Ini juga saya ditanya banyak orang, hyper grace gimana Pak? Hyper grace gimana Pak? Artinya itu anugerah Tuhan itu limpah. Enggak cuma limpah tapi hiper, melebihi limpah. Sehingga orang Kristen tidak perlu lagi minta ampun. Karena apa? Semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Anugerahnya besar. Memang anugerahnya besar. Tapi ini sampai lebih daripada besar, hyper gitu. Kemudian ada lagi moral therapeutic deism. Jadi berkata, oke gereja itu beragama itu cuma supaya secara hati dia tenang, dia tentram. Itu hanya membantu orang merasa baik, walaupun banyak dosa, tapi supaya dia tentram dalam hatinya, ke gerejalah dia, beragamalah dia. Jadi Allah itu cuma terapis, supaya tidak berasa bersalah di sini, hanya itu aja. Jadi kalau kamu mau beragama ya urusannya cuma itu aja, bukan urusan, makanya enggak usah kasih persembahan, persepuluhan segala macam. Begitu ajarannya kira-kira gitu ya. Lalu terakhir saudara-saudara, dikatakan tentang New Age movement, gerakan zaman baru, menggabungkan spiritualitas timur dengan barat, berpusat kepada manusia, dikembangkan melalui munculnya training-training, latihan-latihan, seminar-seminar pengembangan diri, seminar kata-kata motivasi, yoga, segala macam, pokoknya ilmu-ilmu timur khususnya India dicampur dengan barat. Tujuannya apa? Menciptakan spiritualitas yang tanpa batas. Atau dogma-dogma yang mengikat. Jadi jangan lagi terikat oleh dogma. Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang kita hadapi hari-hari ini. Nabi palsu. Tidak lagi seperti di abad pertama, kedua, ketiga. Sudah berbeda sekarang. Mahasiswa teologi kita mulai hanyut di situ. Hanyut itu. Loh terus kalian dosen-dosen gimana? Ya kita berjuang, karena mereka sumbernya macam-macam saudara ya. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi? Yohanes memberi jalan keluar. Dia berkata tadi, roh yang di dalam kamu itulah yang menjadi kekuatanmu. Jadi urusan kepenuhan Roh Kudus bukan urusan melulu kita ini bahasa roh, kita ini bisa tertawa. Saya melihat hari-hari ini, kemarin saya di TKI, Jumat lalu tadi malam di Maleer, saya tetap melihat bagaimana roh bergerak. Tapi itu sekali lagi bukan melulu urusan orang berbahasa roh, urusan rebah, urusan tertawa, urusan loncat-loncat, menari-nari. Di sini dulu kan seringkali itu ada orang loncat-loncat, diam saja lama sekali, bisa sampai 1 jam. Ada orang rebah segala macam. Tapi ada urusan lain saudara-saudara sekalian, yaitu untuk perang. Karena apa? Suatu ajaran itu ada yang menggerakkan. Ada roh, ada kekuatan, ada kuasa, ada ideologi, bahkan mungkin ada yang berkata ada isme di situ. Jadi kita harus melawannya pakai roh yang lebih besar.
Roh Kudus. Kita punya lagu dulu kan? Senjata perang kami bukannya dunia, tapi kuasanya. Kita nggak bisa bersifat ofensif, serang orang lain, lalu berargumen, berapologet, membela iman, atau berdialog sampai menurunkan posisi Yesus. Kalah, kita tetap kalah. Senjata perang kita adalah Roh Kudus. Karena dialah yang akan mengajar kita tentang kebenaran. Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kata Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita tahu, oh ini ajaran ini enggak benar, ajaran ini enggak benar, ajaran ini enggak benar. Roh Kudus itu yang tolong kita. Kalau enggak, pendeta meyakinkan kayak apapun, susah itu saudara ya. Kita berapologet membela iman kita, tetap aja orang berkata, itu kan kamu gitu. Terus yang kedua apa yang dia lakukan, dia akan berperang bersama kita. Di ayat 4 tadi berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Jadi dunia ini mau nyerang kekristenan kayak apapun, itu roh kecil itu. Dalam kita ini ada roh besar. Jadi hari ini saudara, atau minggu ini selama pekan Pentakosta ini, pastikan Anda dapatkan roh yang besar itu. Untuk apa? Melawan semua heterodoksi yang muncul di sekitar kita. Dengan itu kita tetap akan menjadi orang Kristen yang tangguh, yang setia, yang alkitabiah, yang sungguh-sungguh tekun mengiring Tuhan kita Yesus Kristus dengan kebenaran yang sudah diletakkan oleh para rasul.